Gadis itu terkejut mengetahui nenek tetangganya akan menikah, dan pria yang menikahinya adalah seorang pemuda. Saat dia penasaran seperti apa pria yang bisa jatuh cinta pada nenek itu, dia sama sekali tidak menyangka. Pada hari pernikahan, malah terdengar kabar bahwa nenek itu akan melompat dari gedung. Wajah nenek itu tampak bahagia, dan dengan santai menenangkan putranya untuk tidak khawatir, karena pengantinnya sedang menunggu di bawah untuk menjemputnya. Begitu kata-kata itu selesai, nenek itu langsung melompat dari jendela tanpa ragu. Namun gadis itu melihat jelas bahwa di bawah sama sekali tidak ada orang. Yang membuatnya semakin merinding adalah, neneknya datang dan mengatakan bahwa hanya dengan melompat dari jendela, barulah bisa bertemu dengannya, dan bilang bahwa selanjutnya adalah gilirannya. Malam itu, gadis dan ibunya terkejut melihat nenek mulai berdandan dengan sangat rapi, dengan wajah penuh kebahagiaan sambil berdandan di depan cermin. Tindakan aneh ini membuat ibu dan anak merasa tidak tenang. Setelah beberapa kali mencoba menyelidiki, mereka terkejut mengetahui bahwa nenek masih sadar sepenuhnya, dan berbicara dengan logika yang jelas. Dengan yakin mengatakan bahwa orang berikutnya yang akan dinikahi Tony adalah dirinya. Gadis itu penasaran dan bertanya seperti apa sebenarnya Tony itu. Nenek dengan wajah bahagia mengatakan, Tony adalah teman sekelasnya di Universitas Lansia. Bukan hanya muda dan tampan, tapi juga perhatian dan humoris. Menemaninya melukis dan mengobrol. Tidak pernah merasa jijik karena dia sudah tua. Mendengar nenek bercerita dengan serius seperti itu, ibu dan anak memutuskan pergi ke sekolah untuk mencari tahu kebenarannya. Sebelum berangkat, mereka mengunci nenek di kamar. Takut dia melakukan hal nekat. Namun setelah berbicara dengan kepala sekolah mereka baru tahu, di Universitas Lansia itu tidak ada pria muda. Yang paling muda pun sudah berusia lebih dari 60 tahun. Untuk memastikan lagi, kepala sekolah membawa mereka ke ruang pemantauan untuk melihat rekaman belajar nenek setiap hari. Mereka terkejut melihat nenek memang berbicara dengan Tony. Tapi yang aneh adalah sosok itu sama sekali tidak terlihat di rekaman. Baru saat itu ibu dan anak sadar bahwa Tony itu sebenarnya tidak pernah ada, karena tidak menemukan apapun. Mereka kembali ke rumah dengan penuh kekhawatiran. Namun saat itu, grup keluarga dari Universitas Lansia tiba-tiba mengabarkan bahwa ada nenek lain yang juga akan menikah dengan Tony. Nenek mereka sangat marah setelah tahu kabar itu, menuduh ibu dan anak sengaja menguncinya, agar orang lain bisa merebut Tony. Bahkan mengancam kalau Tony tidak mau lagi padanya, dia akan bunuh diri. Melihat nenek begitu tergila-gila pada Tony, gadis itu segera menjelaskan bahwa Tony itu sebenarnya tidak ada. Tapi nenek malah bilang dia punya foto Tony. Ibu dan anak segera membuka pintu, ingin melihat siapa sebenarnya Tony itu. Nenek buru-buru melindungi dompetnya, takut fotonya rusak. Setelah ibu dan anak bersumpah tidak akan merusak foto itu, nenek baru dengan hati-hati mengeluarkannya. Begitu mereka melihat, di foto itu ternyata ada pria muda yang sangat tampan. Mereka segera mengirim foto itu untuk diperiksa identitasnya. Tapi jawabannya adalah, pria itu sama sekali tidak terdaftar di sistem identitas manapun. Saat itu, para keluarga lainnya juga mulai berkumpul untuk mencari solusi. Seorang wanita di samping tiba-tiba mendapat telepon, mengabarkan bahwa ada nenek lain yang juga melompat dari gedung. Ibu dan anak itu benar-benar panik. Semua lansia yang bilang akan menikah dengan Tony, satu persatu melompat dari gedung. Tapi mereka sudah menyelidiki selama beberapa hari, masih belum tahu siapa Tony sebenarnya. Gadis itu langsung bersumpah pada ibunya bahwa dia akan menjaga nenek dengan baik. Tapi belum selesai berbicara, sudah terdengar kabar ada yang mau lompat lagi. Ibu dan anak itu menengadah dan melihat itu adalah nenek mereka. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetap saja tidak berhasil. Nenek sambil berkata bahwa semuanya sudah terlambat, menuduh mereka telah mengurungnya, dan membuat Tony marah. Gadis itu buru-buru mencoba menenangkan nenek.